kita yang baik harus punya perjuangan dan pengorbanan. Ya, maka kita sudah melihat ya masjid-masjid yang sukses. Ya, tidak lain dan tidak bukan kembali kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imanawa. Yang mana niatnya adalah ikhlas, i'lali kalimatillah. Maka kalau orang sudah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka perkara materi, perkara aktivitas dalam rangka untuk memakmurkan masjid itu, insya Allah itu akan dijalankan dengan mudah. Cuman sekarang bagaimana membentuk kebersamaan. Karena di dalam Islam setiap masalah itu harus dimusyawarahkan. Wasawwirhum fil amri. Ya, musyawarah. Ya. Kalau sudah dimusyawarahkan, ada kesepakatan, sami'na wa ata'na, maka harus ada perjuangan dan pengorbanan. Harus ada korban. Harus ada kerja keras. Sehingga apa yang dicita-citakan itu akan terwujud. Mungkin ada kendala-kendala satu dengan yang lainnya. Tapi memang itulah perjuangan, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Intinya adalah untuk sukses, untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala, mendapatkan tiket menuju surganya Allah. Itu tidak cukup hanya dengan ucapan saja, tapi juga ada tindakan, ada kebersamaan. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam berbuat baik dan ketakwaan. Kalau kita mau kerja sendiri nggak ada kekuatan, maka cari kawan. Ketua ada, wakil ikut dibantu, sekretaris, bendahara, anggota, baru jamaah. Untuk menghadirkan jamaah yang paham, ya paham dia. Kalau sekarang kan nggak makmur masjid, nggak makmur musola, masyarakatnya nggak paham. Alah, golek pangan aja payah. Nyari pangannya payah, macam mana lagi mau kayak gitu katanya. Kenapa? Itulah tadi, kalau cita-citanya dunia, pasti tidak akan tercapai kesuksesan hidup akhirat. Tapi kalau cita-citanya akhirat, cita-citanya adalah i'lali kalimatillah, cita-citanya adalah memakmurkan masjid musola yang dibangun untuk mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 30. Ini dalilnya. Zalika wa may yu'azzim hurumatillah fa innahu khairul lahu 'inda rabbih. Demikianlah ketetapan Allah. Barang siapa manusia yang mau mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah, itu lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-31, zalika wa may yu'azzim hurumatillah sya'airallah. Siapa yang mau mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Itu dikarenakan takwa dari lubuk hatinya yang dalam. Jadi ketua BKM-nya, pengurusnya, jamaahnya, hatinya dipenuhi dengan takwa kepada Allah Ta'ala. Ya, contoh singkatnya aja Masjid Nurul Amin tempat saya. Setiap Ahad kedua, Ahad keempat kami buat kajian. Bagaimana menarik jamaah supaya semangat berbagi. Nah, kita buat list dalam, karena setiap jamaah tadi ada nomor HP semuanya. Kita buat grup jamaah Masjid Nurul Amin. Jadi ditampilkan di situ. Siapa yang mau berinfak untuk sayur? Alhamdulillah Bapak hadirin sekalian. Berbondong-bondong jamaah tadi, aku 50.000, aku 50.000, masuk dalam list. Dapatlah 1.900.000. Kemudian siapa yang belanja? Belanjanya ke Locin. Wah, jam 11 sudah berangkat belanja. Bapak hadirin sekalian, kenapa bisa begitu? Karena jamaah tadi sudah terdorong hatinya untuk memakmurkan masjid tadi. Sehingga Ahad kedua, Ahad keempat, insya Allah nanti giliran
dari FKSMM, itu lebih banyak lagi nanti dibelanjakan sayurnya. Dari mana bisa seperti itu? Itu tidak lain karena komunikasi harmonis antar jamaah. Baik dan melalui HP, SMS, kalau jumpa, habis sholat subuh, 3 saf, 5 saf, habis doa, bersalam-salaman. Semangat nengok jamaah yang sebelah hadir-hadir. Kalau ada yang tak hadir ditanya, kenapa Bapak Hiryono enggak hadir? Sakit dia, baru kemo di rumah sakit. Kami datang menjenguknya. Jadi itu kebersamaan jamaah. Sehingga agenda kegiatan yang mau kita buat itu bisa namanya bahu membahu, tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa akan terwujud dia. Inilah Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian diadakan lagi kajian Rabu malam Kamis. Ada usulan jamaah, Ustadz Haji Bahrin Manik, Ustadz, di antara jamaah tadi ada yang pulang kerja belum sempat dia makan, udah kelaparan, dia belum makan malam. Coba saya usul Ustadz, belikan roti katanya. Jadi sambil dengarkan ceramah dapat roti, dapat aqua, ada yang mendapatkan lagi buah kurma, sehingga itu dari jamaah oleh jamaah untuk jamaah. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kiat-kiatnya tadi untuk supaya masjid kita bukan hanya tempat sholat saja, tapi tempat kita untuk bermusyawarah, tempat kita untuk menambah ilmu, ada kajian-kajian syariah, tempat kita untuk melayani. Kalau ahad keempat, selain bagi-bagi sayur di masjid kami, ada juga pemeriksaan kesehatan. Jadi kita datanglah sowan ke bidan Yusnita di Simpang Lorong B, ada bidan Yusnita, kerjasama. Alhamdulillah, jadi jamaah kita kalau setiap ahad keempat itu pemeriksaan kesehatan. Jadi jamaahnya pun semangat. Kenapa? Pemeriksaan kesehatan gratis. Yang mendukungnya, mendonasinya dari jamaah. Kemudian itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyahuti bagaimana masyarakat jamaah kita ini tadi memiliki ketertarikan dia dengan masjid. Tentu di situ harus ada kegiatan. Kegiatan tadi adalah kegiatan untuk melayani jamaah, bagaimana jamaahnya senang, bagaimana jamaahnya sehat, bagaimana jamaahnya bisa diperiksa kesehatannya, gula darahnya, tensinya diperiksa. Maka itu menjadi satu agenda bagi jamaah dari masjid tadi, sehingga ada menjadi satu pemikiran di jamaah tadi. Alhamdulillah, masjid kita sekarang sudah ada perubahan. Jadi tidak monoton, hanya subuh, zuhur, asar, maghrib, habis sholat pulang, habis itu masjidnya dikunci, sehingga orang tak boleh masuk. Itu namanya klasiknya bahwa masjid itu bukan milik umat, tapi masjid itu milik ketua. Jadi ini harusnya masjid ini milik umat, kalau bisa 24 jam buka. Sekarang Bapak Ibu hadirin sekalian, supermarket, Indomaret 24 jam buka. Kemudian pom bensin 24 jam buka. Kafe 24 jam buka. Kenapa masjid tidak bisa buka 24 jam? Inilah Jogokarian tadi. Lebih hebat lagi Jogokarian. Kita tengok di YouTube, kita tengok di berita media sosial, bahkan sampai jamaah masjid itu dananya 0 rupiah. Tapi jamaahnya menyumbang tidak ada habis-habisnya. Dibikinkan tempat penginapan, sehingga musafir yang tak ada menginapnya di situ nggak bayar. Dikasih makan, dikasih minum, nyaman dia di masjid itu. Semua kebutuhannya dihandle oleh jamaah, oleh masjid tersebut. Ini yang terjadi di Jogokarian. Tapi bagaimana supaya mewujudkannya di masjid dan musola kita? Tentu ini tantangan kepada kita bersama. Bagaimana caranya supaya bisa? Musyawarah. Mulai dari yang pelan, yang kecil-kecil dulu. Insya Allah nanti bisa tersahuti keinginan jamaah. Dimulakan daripada cita-cita yang baik ini, sehingga kalau bisa terwujud, insya Allah, maka masjid kita adalah solusi setiap permasalahan warga kita. Yang sakit udah ke masjid aja.
yang apalagi yang orangnya ekonomi lemah. Tapi itu tadi enak kali loh, semua nanti mau minjem sama kita katanya ya kan. Maka ini semua bisa diantisipasi, bisa di-manage tentunya dengan musyawarah, diambil kebijakan yang arif lagi bijaksana. Insya Allah ya fungsi masjid tadi bisa bertambah. Bukan hanya tempat ibadah, bukan hanya tempat kita sholat, rukuk dan sujud, tapi juga berkembang kemaslahatannya dengan menyahuti kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Insya Allah itu yang bisa dijawab. Ya. Ya.